Halo pemirsa, jadi sebenarnya gue tuh udah pengen banget buat video ini dari lama, dari beberapa tahun yang lalu. Tapi gue nggak tahu ya, standar Indo tuh ada beberapa film berani, tapi 100 film nggak berani gitu loh. Nah, tahun ini menurut gue agak beda, karena film Indo tuh standarnya tuh udah naik dikit. Mungkin belum 100% bagus banget, mungkin belum bisa masuk Oscar, izin. Tapi at least udah berani, dan itu perlu diapresiasi karena it's a step menurut kita ya. Dan menurut gue ranking film tuh objektif. Orang suka bilang seni itu subjektif, tapi menurut gue dari segi technical dan juga acting tuh bisa dinilai dari, kalau misalnya seni itu subjektif, kenapa ada Piala Citra? Kenapa ada Oscar? Oke, jadi ini ranking dari gue, ini berdasarkan technical, sinematografi, acting gitu-gitu. Udah, tenang-tenang lah udah. Pertama honorable mention dulu, karena ini ada beberapa yang menurut gue perlu di-appreciate, tapi gue nggak bisa masukin di list. Ada Tinggal Meninggal, ini agak ironis, karena judulnya Tinggal Meninggal dan filmnya literally meninggal dalam 2 hari. Izin, nggak, canda itu. Nggak, itu parah banget sih, Ri. Sorry for that joke, Resto Emmanuel. Tapi gue tuh pengen nonton ini, cuma kalau nggak salah tuh lagi kerusuhan gitu, jadi iya, dan filmnya cuma 2 hari, jadi nggak sempat. Mungkin nanti kalau di Netflix, kalau salah nanti ada di Netflix 1 Januari, gue nonton dan gue akan nilai di TikTok gue aja. Lalu selanjutnya ada Satu Kakak Tujuh Ponakan, one of my favorite Yandy Loren movie. Tapi technically ini rilis di bioskop atau premiere gitu-gitu 2024, walaupun pada nonton di 2025 ya. Bioskop tuh juga banyak bioskop yang nayangin ini 2025, tapi technically rilis 2024, jadi nggak bisa gue masukin list, walaupun itu bagus banget. Terus honorable mention lagi, Pangku. Menurut gue ini debut yang sangat rapih dari Reza Rahardian, sinematografinya, actingnya, warnanya, editingnya. Film yang slow tapi kayak oh my god, ngikis hati banget. Itu scene bawa gerobak menurut gue itu peak cinema. Tapi lagi-lagi ya, menurut gue I don't know, something about the cerita itu menurut gue climaxnya tuh kurang nyampe aja gitu, gue nggak tahu. Terus juga ada Dopamin, menurut gue filmnya seru, film yang lucu, dan itu film yang baru banget, warnanya romance tapi juga dark comedy. Di Indonesia tuh menurut gue itu hal yang baru dan it executed pretty well lah. Oke, langsung masuk ke list. Nomor 5, ini menurut gue cukup underrated tapi Abadi Nanjaya. Menurut gue ya, konsep film zombie ada di desa Jawa itu menurut gue something new dan it executed pretty well. Bukan cuma kayak, oh zombinya kebetulan di desa di Jawa nih, tapi itu beneran komunitasnya beda, problem solvingnya juga beda. Sampai gue bilang ke adik gue, ini pasti PH-nya PH luar negeri nih, karena make-up-nya bagus, CGI-nya juga nggak maksa. Dan secara teknikal menurut gue nyampe banget standarnya gitu. Kalau misalnya ada drone shot dari atas, padahal kayak cuma buat 3 detik, itu kan pasti menurut gue ada conversation antara sutradara sama kru, kayak enggak, ini harus drone shot. Itu kan cuma 3 detik, Bang. Ya bodo amat, gue pengen drone shot. Ini dia dilempar ke sawah dari atas. Terus juga ada beberapa scene yang emang secara technical tuh itu pasti susah, itu krunya pasti perengut ya. Dan ya orang-orang pada komplain katanya karakter-karakternya bego-bego. Tapi menurut gua kalau misalnya karakternya pinter tuh film horor nggak akan works ya. Maksud gua kalau Conjuring gitu, terus karakternya pinter kan, oh yaudah kita pindah rumah aja yuk atau ke hotel dulu. Udah, filmnya selesai. Justru itu yang membuat plotnya lebih menarik walaupun ya agak gregetan juga. Tapi menurut gua untuk film Indonesia dengan standar seperti itu udah oke banget sih. Dan ya gue agak optimis sama Netflix, ternyata bisa bikin film dengan standar sebagus itu. Apakah perfect? Nggak juga. Buat Abadi Nanjaya, gue kasih 8/10, solid 8/10, a good 8/10. Film yang bagus dan ya set up the standard bisa dibilang. Dan pinter ya sih sebenarnya, kayak misalnya zombie di desa itu bukan cuma seru dan baru, tapi pinter secara ekonomik gitu. Karena kalau kalian ngerti ya, sewa tempat di desa itu jauh lebih murah dibanding sewa tempat di ayo kita bikin film zombie di SCBD gitu. Itu udah ya miliaran lah pasti. Jadi itu hal baru tapi sekaligus juga pinter secara produksinya. Keempat, gue taruh Legenda Kelam Malin Kundang. Itu film walaupun bukan direkturnya Joko Anwar ya, tapi Joko Anwar banget in a good way, bro. It is so disturbing gitu, setiap frame, setiap apa tuh gue dibikin gak nyaman, dari scoringnya, dari warnanya, kan sangat Joko Anwar. Dan ini gue sampai bilang sama temen gue, Rilo ya, izin. Gue bilang, ini film memanfaatkan Rio Dewanto dengan sangat baik sih. Itu ada 3 atau 4 scene dia di kamar mandi yang sebenarnya gak perlu dia di kamar mandi dan shirtless, but they did it. Karena ya gue punya Rio Dewanto anjing.
Tapi overall bagus banget menurut gue. Mungkin yang kalau bisa dikritisi itu ada beberapa scene yang nggak perlu pakai CGI. Tapi dan itu penyakitnya Joko Anwar gitu loh. Ada beberapa scene yang kayak ini cuma gedung dengan lampu neon itu bisa ya dibikin sejam 2 jam, tapi ya kita CGI kan. Dan itu agak ganggu di jujur ya. Jadi ini ada penyakit Joko Anwar dari Nightmare and Daydream. Joko Anwar tuh selalu kiblatnya Hollywood gitu. Jadi ayo kita taruh CGI, ayo kita monster, ayo taruh monster di sini. Padahal nggak perlu juga. Mungkin bisa ada proses yang lebih lama tapi lebih rapi gitu ya. Izin ya Joko Anwar ya. Paling kundang gue kasih solid 8/10 juga. Menurut gue film yang sangat solid, disturbing, dan Joko Anwar banget. Tinggal ditingkatin aja dari segi practical effect. Kamu tuh dari tadi belum makan loh. Iya, ini materi lagi bagus. Satu foto. Moving on ke 3, Sore. I know it's a bit controversial untuk taruh Sore di 3. Dan juga ini lagi ramai juga dibahas di Twitter. Kalau Sore, ya unfortunately belum rezekinya buat masuk Oscar. Dan ya, apakah Sore bisa head to head sama film-film Hollywood luar? Mungkin sedikit lagi, tapi you cannot deny ini film yang gak main aman sama sekali gitu. Gue tuh cinta banget sama Yandi Loren. Kenapa? Bukan cuma dia bisa bikin film idealis dengan cerita bagus, acting bagus, tapi dia bisa bikin film idealis, eksperimental, and it works di pasar. Sore itu kalau nggak salah satu yang penontonnya paling banyak juga ya di tahun ini. It works, man. Orang-orang suka. Ini something new. Cara penceritaannya something new. Narasinya juga something new. And you gotta appreciate it. Walaupun ada beberapa hal ya yang udah dibahas juga di Variety. Kayak misalnya sinematografinya warnanya kurang sci-fi. Walaupun ini film sci-fi. Actingnya juga agak jomplang antara Jonathan sama Sore. Terus juga plotnya agak repetitif, walaupun that's the whole point. Kita tuh harus capek bareng Sore. Tapi I don't know ya, tetap aja kita capek nontonnya. Tapi menurut gue ini udah milestone yang bisa ngangkat, at least bisa ngangkat standar Indo lah. Kayak bisa at least kalau ada filmmaker yang mau agak eksperimental, Yandi Loren did it, why can't I? Sore I'm a give 7/10, tapi kenapa gue kasih top 3? Karena itu film yang set up the standard banget, dan filmnya cukup penting di 2025. Menurut gue banyak filmmaker yang terinspirasi dari Sore gitu buat bikin film yang eksperimental juga. Kalau kita bakar di sekolah yang ada kita harus cabut. Belum lagi, gue gak bisa mastiin kalau mereka pada mati, bego. Oke, nomor 2 itu Pengepungan Bukit Duri. Every aspect itu menurut gue hampir perfect aja. Mungkin agak kontroversial karena di X juga menurut mereka filmnya agak pretentious, pengen sok deep, tapi menurut gue ya sebagai film ya, objectively ya, itu hampir bagus di semua aspek sih. Karakternya itu menurut gue udah bagus banget build up-nya. Gue ngerti banget motivasi dia sebagai guru dan sebagai musuhnya si Omara, dan technical-nya itu kalau kalian perhatiin di detail ya, kapan dia pakai dolly, kapan dia pakai lensa kayak berbeda-beda. Terus juga ya ada beberapa editing yang gue juga suka banget, dan kapan momen dimana kayak penontonnya oke, this shit fucked up man, udah there's no turning back. Ya of course itu scene bakar itu, if you know what I mean. Nah tapi gimana dia nyusun scene kebakaran di sini tuh, itu menurut gue udah perfect banget ya. Penonton gue nonton udah there's no going back bro, this shit fucked up. Technical bagus, actingnya Omara, mulai ngeliriknya anak nih, ini boleh boljuk nih barang. Pengepungan Bukit Duri gue kasih 8,5/10. Itu bagus di hampir di segala aspek. Sedikit demi sedikit. Last but not least, of course, nomor 1, kayaknya kalian juga udah nebak, Jumbo. Apakah secara penceritaan, kualitas animasi, dan juga voice acting udah perfect? I don't think so, ya. Apakah udah bisa head to head sama Ratatouille atau sama Toy Story? Mungkin belum, tapi ya you cannot deny ini salah satu film terpenting di sejarah industri film Indonesia lah. Maksud gue itu sebagai film animasi ya, itu udah sangat proper. Terus juga udah works juga di industrinya, jadi film nomor 1 sepanjang masa ya, penontonnya terbanyak. Dan ya itu ngajarin ke produser sih, kadang film tuh ya mungkin lo nggak bisa bikin film horor 3 bulan dan ya udah plek dapet 2 juta penonton. Rian Adrian kayak, nah fuck it, I'm gonna make a 5-year film dengan ratusan animator. Lo mau nggak Visinema? Dan Visinema said yes, they say fuck it works. Jadi mungkin dari film ini produser-produser agak mungkin kita agak kasih kesabaran ya untuk proses filmmaking gitu. Dan itu udah proper banget sih secara film ya, gue nggak bisa bilang banyak. Itu
adventurous banget, dan juga dimana mereka karakter-karakternya tuh nggak ada yang jahat. Jumbo nggak jahat, terus juga si siapa tuh, si Mail itu, si rambut mangkok itu, dia juga nggak jahat, ternyata dia punya motivasi sendiri, dan mereka main, dan ya udah, itu menurut gue film yang proper dan film yang sangat hangat dan film bagus banget buat anak kecil menurut gue. Jadi Jumbo gue kasih 6,5/10. Oke, I know itu skor yang rendah, tapi ini nomor 1 film 2025 menurut gue. Ini cukup penting, dan ya shout out to Rian Adrian, man. 5 tahun anjir maksud gue. Bro, gue 5 tahun do something yang gak balik modal, nah fuck that. Tapi Rian Adrian, man, I think that's it. Menurut gue 2025 adalah tahun yang cukup penting buat film Indonesia, karena it set up the standard gitu. Dan menurut gue nggak perlu film tuh untuk jadi head to head sama film-film Oscar atau masuk Oscar. Tapi menurut gue film-film di 2025 tuh, oke, gue bakal bikin film romance yang temanya time travel di Eropa. Itu tuh menurut gue udah cukup layak diberi applause sih menurut gue ya. Shout out Yandi Loren. Karena one of my friend, Cherry, shout out Cherry Kola, itu said something yang really interesting. Dia bilang kalau ya seni itu lebih bisa dinikmatin kalau lu ada duit, kalau lu kenyang. And yeah, I couldn't agree more. Semoga dengan film-film ini ya, bukan cuma filmmakernya yang lebih eksperimental, tapi produser-produsernya yang mikirin duit doang, which is understandable ya. Ngelihat film-film ini kayak, oh bisa loh, ini works loh. Bisa loh film romance sci-fi tentang time travel di Eropa, itu works loh di industri loh. Oh bisa loh, kita bikin film animasi 5 tahun dan works di industri loh. Nomor 1 lagi, gue cukup optimis sih sebagai mahasiswa film ya. Not exactly, lebih ke mahasiswa komunikasi yang konsentrasinya media and film. Gue cukup optimis sih dengan industri ini. Lebih banyak eksperimen dan lebih banyak eksperimen yang works. I think that's it guys, thank you. Jangan lupa subscribe.